Halo warga bijaksana bijak sini. Guys, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana netizen Korea atau orang-orang Korea ngehina orang-orang Indonesia. Ngehina bangsa Indonesia, ngehina netizen Indonesia. Ngata-ngatain orang Indonesia itu miskin, IQ-nya rendah, ya norak dan lain sebagainya. Tidak hanya orang Indonesia, ternyata orang Malaysia juga kena semprot oleh netizen daripada Korea ini. Tidak hanya orang Malaysia, tapi ASEAN juga ikut terseret guys, seperti Vietnam, Kamboja, Laos, dan lain sebagainya. Nah ya, jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ternyata netizen daripada Korea ini banyak yang rasis ternyata guys, ngata-ngatain negara ASEAN itu adalah negara primitif, negara yang tertinggal dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena Korea itu negara maju sehingga mereka seenak jidat ngata-ngatain ASEAN itu primitif, tertinggal, hidup di atas pohon ya seperti kera, ya seperti gorila dan sebagainya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Bagaimana kronologinya? Kenapa orang-orang Korea ini, bukan Korea Utara ya, tapi Korea Selatan ya, kenapa orang Korsel ini, nggak semuanya tapi ya, rata-rata rasis terhadap orang-orang Asia, terutama Indonesia, Vietnam, dan lain sebagainya. Tapi kalau sama orang bule, mereka itu sangat baik sekali ya. Mereka sangat-sangat sopan sekali. Jadi ada semacam rasisme di sini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Apakah karena mereka itu dari kecil diajarkan rasis? Apakah karena lingkungan? Apakah karena faktor media sosial? Bagaimana kronologinya? Kenapa orang-orang Korea itu ngata-ngatain Indonesia itu miskin dan suka menghina negara-negara ASEAN? Apa alasannya? Jadi kronologinya kenapa perdebatan di media sosial, terutama komentar dan berujung rasis, alasannya itu yang pertama itu berawal ketika ada konser K-pop di Malaysia guys. Nah, ketika ada konser K-pop di Malaysia, ada salah satu konten kreator dari Korea Selatan nonton konser di Malaysia, sekalian mengabadikan momen ya, foto-foto dan bikin video. Namun ya, netizen daripada orang Korea Selatan ini atau konten kreator ini bawa kamera segede gaban dan diangkat tinggi-tinggi. Bayangkan kita nonton konser, di bangku duduk penonton itu ada bawa kamera yang segede gaban, kehalang gitu ya. Kalau kita nonton konser itu bisa kehalang. Nah, ini nih yang dikritik oleh netizen Malaysia, divideoin pas lagi konser di Malaysia ya, divideoin dan diviralkan di media sosial. Nah, ketika viral, bukannya minta maaf konten kreator dari Korea Selatan ini, malah ngata-ngatain balik dan akan melaporkan karena ini ada pelanggaran undang-undang ITE gitu ya. Nah, dari situ tuh awalnya ya. Kemudian banyak tuh konten kreator Korea Selatan atau warga Korea Selatan atau netizen Korea Selatan itu ngata-ngatain orang ASEAN itu jorok, orang ASEAN itu tidak berpendidikan, dihina gitu ya, mulai dari Malaysia dan lain sebagainya. Padahal Malaysia itu kan agak lumayan lah ya perekonomiannya ya dibandingkan dengan Konoha ya. Ya, jadi merembet tuh ya sampai ke ngata-ngatain negara ASEAN gitu. Sehingga orang Malaysia, orang Indonesia, Singapura dan lain sebagainya bersatu ya, bersatu menghajar netizen Korea Selatan. Wow, luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang Korea Selatan itu rasis ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ada juga yang baik ya. Tapi kalau saya perhatikan, mereka itu sebenarnya sangat-sangat merendahkan, gak semuanya tapi ya, sangat-sangat merendahkan orang Indonesia. Dulu juga pernah viral tuh ya. Mereka pernah ngata-ngatain orang Indonesia di salah satu grup ya. Salah satu grup WhatsApp di Indonesia. Ya, orang-orang Korea yang kerja di Indonesia, lalu mereka ngata-ngatain orang Indonesia. Orang Korea itu ngata-ngatain Indonesia itu mabuk agama, ngata-ngatain Indonesia itu gila agama, ngata-ngatain Indonesia itu tidak produktif kerja, miskin, dan sebagainya, urahkan, dan sebagainya. Jadi, ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan,
Benarkah seperti itu? Apakah ini rasis atau tidak? Jadi gini ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya benar-benar netral ya. Sebagian perkataan daripada netizen Korea ini ada benarnya. Saya harus jujur di sini, saya tidak mau berpihak ya. Kalau Korea Selatan mengatakan bahwa Indonesia itu SDM rendah, ya memang itu ya, itu faktanya. Kita jangan tersinggung. Bagaimana cara membalas perlakuan daripada Korea Selatan ini? Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan IQ kita, memperbaiki pendidikan supaya SDM kita tinggi. Itu caranya. Bukan malah memfitnah balik gitu, bukan malah mengata-ngatain balik. No, itu nggak bakal berhasil guys. Ya malah kita tingkatkan SDM kita gitu ya, supaya SDM kita maju. Gimana caranya? Ya kita pikirkan gitu, biar kita nggak dihina-hina gitu. Supaya kita jadi negara maju ya kan. Supaya jangan dihina-hina oleh Korea Selatan. Iya kan? Itu guys. Itu ada benarnya juga yang dikatakan oleh Korea Selatan. Tapi kalau mereka ngata-ngatain Indonesia itu miskin, ada benarnya juga ya. Rata-rata orang Indonesia itu kan miskin. Menurut data dari World Bank, 60% orang Indonesia itu miskin. Ya kita harus menerima gitu. Mayoritas orang Indonesia itu miskin. Kita harus menerima. Tapi kalau dikata-katain Indonesia itu misalnya rasis, misalnya jelek, ya mukanya tidak menjual dan sebagainya ya, tidak sama dengan orang Korea Selatan dan sebagainya, nah itu baru salah. Jadi di video ini saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya menyalahkan netizen Korea Selatan ya. Waktu netizen Korea Selatan lagi mengabadikan momen konser yang ada di Malaysia juga saya menyalahkannya. Karena apa? Karena itu mengganggu orang lain yang sedang nontonnya. Itu kalau saya perhatikannya. Kemudian kenapa sih orang Korea Selatan ini, nggak semuanya tapi ya rata-rata rasis gitu? Apa alasannya? Jadi gini guys, Korea Selatan ini kan jadi negara maju itu kan sebenarnya nggak terlalu lama ya, masih baru-baru ini ya, sekitar 30-50 tahun ya, masih satu generasi ya. Sebelumnya mereka perang gitu, miskin dan sebagainya. Kenapa mereka ini sangat-sangat maju sekarang ini? Apa alasannya? Alasannya itu sebenarnya karena faktor daripada tekanan ya. Mereka tuh dipresur ya, ditekan gitu untuk bekerja gitu. Karena Korea Selatan itu kan nggak punya sumber daya alam ya. Yang mereka andalkan itu sumber daya manusia. Sehingga apa? Sehingga itulah alasannya kenapa K-pop itu terkenal ke seluruh dunia. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena itulah sebenarnya cara mereka untuk memajukan Korea. Pertama dikasih K-pop dulu ya, dikasih film Korea dulu ya, gratis ya, dikasih gitu ke setiap negara. Nah, ketika filmnya ini sudah dikasih gratis ke setiap negara, maka yang terjadi apa? Orang-orang akan tertarik dengan yang namanya Korea, ya terutama Korea Selatan. Dan disitulah kita disuguhi yang namanya seperti alat-alat kecantikan gitu ya, kemudian produk-produk kecantikan dan sebagainya. Ya itu alasannya guys. Jadi kenapa produk-produk Korea itu laku? Karena apa? Karena mereka menggunakan film dulu ya, film-film Korea K-pop dulu ya, kemudian mereka menyebarkan lagu-lagu Korea ke seluruh dunia tanpa royalti, tanpa bayar. Sehingga apa? Sehingga Korea dikenal ke seluruh dunia. Sehingga banyak orang yang menyukai Korea, banyak yang liburan ke sana, kemudian banyak orang yang pengen seperti orang Korea, ya kemudian banyak yang oplas di sana dan sebagainya. Ya walaupun Korea Selatan itu kita kata-katain ya seperti sekarang ini ya pasti kita akan suka dengan film Korea gitu, kemudian kita suka dengan oplas dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung kita dijajah guys ya, dijajah secara ideologi ya tanpa kita sadari. Ya itu guys ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pecinta K-pop pasti marah gitu. Jadi zaman sekarang ini penjajahan itu tidak hanya menggunakan fisik gitu ya, menggunakan senjata dan sebagainya, itu terlalu primitif, itu sangat bodoh ya. Cara yang paling ampuh itu ya, cara yang paling benar itu ya seperti Korea Selatan ya, mereka menjajah menggunakan apa? K-pop ya, kemudian film-film Korea ya, bahkan ya pacar saya itu sangat cinta dengan yang namanya film Korea, nonton film Korea terus gitu ya, bahkan ya orang Indonesia itu sangat demam yang namanya K-pop ya. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Harusnya pemerintah kita itu stop film-film seperti ini ya.
Harusnya kita memproduksi film-film yang setara dengan film Korea, lalu kita pasarkan ke luar negeri. Tapi kan kita kan nggak ada waktu ya untuk memikirkan ini. Karena apa? Karena kita sibuk dengan urusan-urusan akhirat gitu ya. Kita sibuk dengan urusan akhirat, dipersibuk ya. Ya nggak jadi masalah ya kita sibuk dengan urusan akhirat. Tapi kan kita harus memikirkan dulu gitu gimana supaya kita jadi negara maju gitu. Ya gimana kita mau jadi masuk surga kalau misalnya kita cuma mikirkan tentang yang namanya akhirat terus yang dipikirkan. Ya kan? Ya menurut saya pribadi ya kita tidak akan bisa masuk surga atau masuk akhirat itu ya tanpa bersedekah gitu. Gimana kita mau bersedekah kalau nggak punya duit ya kan? Yang bisa bersedekah itu ya orang-orang kaya gitu, orang-orang Korea gitu. Karena mereka punya sumber daya manusia. Jadi karena mereka itu digenjot SDM yang digenjot, dipaksa, dipush ya. Sehingga mereka punya mental yang sangat luar biasa gitu ya. Saking luar biasanya mereka mentalnya itu sangat kompetitif ya. Ini namanya mental kompetitif ya. Jadi kalau Anda bekerja di suatu perusahaan yang sangat kompetitif ya, katakanlah saya tuh pernah kerja di satu perusahaan dan di sana ada orang Korea, orang China dan orang Taiwan juga. Kalau saya perhatikan yang paling keras itu orang Taiwan dan orang Korea. Sangat keras sekali ya, sangat profesional ya. Jepang, Korea, Taiwan sangat profesional dalam bekerja. Ya, mereka nggak mencampur adukan urusan agama dengan pekerjaan mereka, enggak. Ya mereka fokus bekerja. Kemudian mereka ya kalau kerja ya itu kerja gitu ya, nggak ada mikirin yang lain-lain gitu ya, fokus banget bekerja gitu. Sehingga mereka menghasilkan sumber daya atau menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena totalitas mereka yang sangat luar biasa guys. Ya itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi kalau Anda sering bekerja sama dengan orang China itu terkenal keras dan sebagainya. Orang Korea itu jauh lebih keras lagi guys. Karena apa? Karena mereka itu dipush terus gitu ya, kerja terus ya, dipush mentalnya, dipush gitu ya. Sehingga apa? Sehingga karena terlalu banyak tekanan, stres, sehingga ya ini semacam mental kompetitif. Bukan stres ya, warga Konoha kan sering ngata-ngatain orang Korea stres, bukan. Karena kalau masalah stres itu, warga Konoha juga banyak yang stres kok. Banyak banget orang yang stres di Konoha. Bahkan ada anak kecil di NTB nggak bisa beli buku dan pensil, ya langsung go out ya. Ada viral tuh ya kemarin ya. Jadi kalau masalah yang seperti itu ya di Konoha juga banyak. Masalah stres itu banyak di Konoha juga, nggak hanya di negara maju ya. Ya cuman di Konoha itu nggak dilaporkan. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu nggak dilaporkan. Ya dilaporkan hanya kecelakaan gitu ya. Karena itu dianggap aib. Ya. Jadi di Korea Selatan juga kalau saya perhatikan seperti itu guys. Mereka sangat dipush gitu ya. Pokoknya bersaing luar biasa, bersaing gila-gilaan. Sampai seperti di China. Di China juga seperti itu ya. Kenapa? Karena sumber daya alam itu kurang. Sementara Konoha kan sumber daya alamnya banyak, tapi pemimpinnya bobrok gitu. Sumber daya alamnya luar biasa, tapi masyarakatnya sumber daya manusianya kurang gitu. Jadi menurut saya pribadi lebih baik sumber daya manusianya itu di-push dulu ya, baru sumber daya alamnya. Menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju sama yang saya ucapkan atau tidak? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu, apakah Konoha itu atau Indonesia itu bisa jadi negara maju seperti Korea Selatan? Kalau saya perhatikan ya, saya juga sering naik sama AI ya. Saya juga sering berantem sama AI. Kalau saya perhatikan itu, ya benar banget. Kita itu harus meniru yang namanya Korea Selatan. Karena itu paling mirip dengan kita. Paling sesuai gitu ya. Paling deket gitu ya. Karakternya gitu ya. Sebelum jadi negara maju ya. Itu yang perlu kita tiru sebenarnya guys. Korea Selatan ya. Kalau kita mau meniru, kalau kita mau jadi negara maju. Tapi kan warga Korea itu kan pengen jadi negara maju tapi nggak mau bayar harganya. Itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.